para hamster. Jadi, kamu punya ide cemerlang dan startup yang siap bersinar, tapi kamu butuh pendanaan agar itu bisa terwujud. Bagaimana caramu menonjol? Dan bagaimana caramu menarik minat para investor pada perusahaanmu dan membuat mereka tertarik? I don't know. Dimulai dari awal, memperoleh pendanaan untuk startupmu membutuhkan elevator pitch yang berkualitas. 1. Elevator pitch. Elevator pitch adalah kesempatanmu untuk menarik minat dalam beberapa kalimat saja. Istilah ini sering dikaitkan dengan terjebak di dalam lift dengan Mark Cuban dan mencoba menarik perhatiannya sebelum kamu sampai ke lantai 10. Ini berarti mungkin kamu hanya punya waktu 30 detik untuk menunjukkan apa yang membedakan produkmu dan bagaimana kamu dapat memberikan nilai lebih kepada mereka. You know who to talk to. Talk to them. All right, so, okay. Pada saat yang sama, Patrick Beltran, Direktur Pemasaran di Ardos Digital, juga cepat menyarankan bahwa percakapan lebih efektif daripada hard selling. Ini mungkin berarti, daripada secara agresif mempromosikan startupmu, akan lebih baik memilih sesuatu yang lebih ringan seperti kami ingin mengeksplorasi tantangan pasar X, YZ. Mungkin Anda tertarik dengan peluang ini. Tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan cukup minat, sehingga kamu mendapatkan tambahan 60 detik lagi untuk menyampaikan argumenmu. Ingatlah, seperti hamster cepat di roda, pitchmu harus menarik perhatian dan membuat mereka terus berputar dengan antusias. 2. Kenali investormu. Memahami kepada siapa kamu mempresentasikan idemu adalah seperti hamster yang mencari cara terbaik untuk menjelajahi lingkungannya. Sama seperti setiap hamster yang memiliki preferensi dan kebiasaan unik, setiap investor memiliki minat, investasi yang lalu, dan pemicu kegembiraan mereka sendiri. Langkah pertamamu seharusnya adalah menggali siapa investor tersebut. Mirip seperti hamster yang mengendus tempat terbaik di lingkungannya. Teliti minat mereka dan investasi sebelumnya, serta temukan apa yang benar-benar membangkitkan semangat mereka. Sesuaikan presentasimu agar selaras dengan preferensi dan prioritas spesifik mereka. Contoh, investormu sangat peduli dengan dampak lingkungan dan pernah mendanai proyek energi terbarukan. Jadi kamu memutuskan untuk menyesuaikan presentasimu. Selama presentasi, kamu menekankan bagaimana produk startupmu tidak hanya memiliki potensi pasar yang signifikan, tapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. 3. Ketahui angka-angkamu. Investor menyukai data. Kamu perlu menunjukkan laporan keuangan, proyeksi, dan riset pasar dengan presisi. Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan tentang strategi pertumbuhan, model pendapatan, dan metrik kuncimu. Semakin konkret angka-angkamu, semakin meyakinkan presentasimu. Namun menariknya, Mark Cuban, yang kami pikir tahu hal-hal tentang menulis presentasi yang bagus, memperingatkan bahwa pendanaan bukanlah segalanya. Sebaliknya, nasihatnya kepada perusahaan yang mencari pendanaan cash flow. Saran lain mengenai angka-angka? Yes. Brian D. Evans dari BDE Ventures berbagi, jangan meminta valuasi yang tidak masuk akal dengan jadwal vesting yang panjang. Valuasi yang tidak masuk akal dan tidak berdasar serta jadwal vesting yang panjang tidak diterima baik oleh investor di pasar bearish. 4. Dan kuasailah UVP-mu. Meskipun ini telah disinggung dalam tips kami untuk elevator pitch, kamu harus benar-benar fokus pada jawaban tentang apa yang membedakan startupmu yang juga dikenal sebagai proposisi nilai unik atau Unique Value Proposition. Proposisi nilai unik atau UVP-mu dapat dianalogikan dengan cara khusus hamster menemukan dan menyimpan makanan. Ini beberapa pertanyaan yang harus siap dan mampu kau jawab. Apa alasan dibentuknya startup? Apa risiko dan atau biaya yang terkait dengan masalah tersebut? Uber, meskipun banyak dikritik, dapat dikatakan berhasil melakukan langkah ini dengan baik, menyatakan proposisi nilainya sebagai cara terpintar untuk jalan-jalan. Contoh lain, Slack, aplikasi pesan untuk bisnis, menyatakan nilai unik mereka sebagai membantu pengguna untuk lebih produktif di tempat kerja dengan lebih sedikit usaha. Saat kamu menyusun jawaban, ingatlah bahwa di masa depan kamu harus siap membuktikannya. CEO and co-founder dari Seed Legals mengulas poin berikut dengan baik, membagikan investor memiliki analis atau rekan yang menyelidiki internet untuk mencari perusahaan yang menunjukkan tanda-tanda traksi. Oleh karena itu, jika kamu bisa menunjukkan traksi yang telah kamu dapatkan, kamu sudah selangkah lebih maju dalam permainan. Ini membawa kita ke poin 5.
Investor ingin melihat bahwa startupmu sedang mendapatkan momentum. Beberapa contoh, akuisisi pelanggan, pertumbuhan pendapatan, kemitraan, atau pencapaian tonggak lainnya. Ini membantu membangun kredibilitas dan menunjukkan bahwa startupmu berada di jalur menuju kesuksesan. Selanjutnya, 6. Bersiaplah untuk pertanyaan pasca pitch. Sama seperti hamster yang dengan tekun menyimpan makanan dan membangun sarang yang nyaman. Kamu harus dengan cermat meneliti pasarmu dan mempersiapkan diri untuk pertanyaan dari investor. Investormu akan tertarik dengan seberapa baik kamu mengetahui segmenmu dan yang lebih penting, apakah kamu telah melakukan penelitianmu sendiri. Beberapa pertanyaan contoh yang mungkin ingin kamu tinjau. Apa rencana Anda untuk menargetkan segmen pasar tertentu dan merebut pangsa pasar? Wawasan apa yang Anda miliki tentang potensi pertumbuhan dan tren di pasar target Anda? Apa kelebihan Anda dibandingkan pesaing Anda? Kelemahan Anda? Area lain yang mungkin ingin kamu pelajari lebih lanjut adalah tantangan pasar dan skalabilitas. 7. Bersiaplah untuk memamerkan keterampilan timmu. Investor tidak hanya menginvestasikan uang mereka pada ide di balik startupmu, tapi juga pada orang-orang yang menjalankannya. Pertimbangkan satu komentar dari salah satu pendiri pertama Uber. Ia tahu bahwa para pendiri memiliki koneksi yang baik. Joseph Droops dari Drupal Ventures juga berbagi. Masalahnya hampir selalu tentang siapa, bukan bagaimana caranya. Intinya, timmu harus sama menariknya dengan konsep startupmu. Pikirkan timmu seperti sekelompok hamster yang bekerja sama untuk membangun sarang terbaik. Sama seperti keberhasilan sarang hamster yang tergantung pada keterampilan dan upaya masing-masing hamster, kesuksesan startupmu bergantung pada kekuatan kolektif timmu. Bagikan latar belakang, keahlian, dan rekam jejak anggota timmu. Karena kamu berusaha untuk membangun antusiasme, keterampilan, dan pengalaman timmu dapat menjadi keunggulan utama. Selain itu, beberapa bisnis terbaik di dunia sudah beradaptasi atau mengubah produk asli mereka tapi tetap dengan kelompok pendiri yang sama. 8. Akhiri dengan call to action yang kuat. Selesaikan pitchmu dengan ajakan bertindak yang jelas dan percaya diri. Baik itu meminta jumlah investasi tertentu atau mengatur pertemuan lanjutan, pastikan permintaanmu jelas. Pesan terakhirmu harus menekankan nilai dari startupmu dan kenapa ini merupakan peluang besar bagi para investor. Jadi hamster, entah kamu sedang mencari bagian dari potongan investasi atau bercita-cita tinggi, ingatlah tips-tips ini. Buatlah presentasi yang menarik, pahami angka-angkamu, dan tunjukkan nilai unikmu. Siapa tahu, kamu mungkin saja mendapatkan investasi yang kamu cari dan memulai kisah sukses epikmu sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat bagimu ya. Terima kasih sudah menonton dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Dadah!